Baik, kita lanjutkan ya sebentar ya. Setelah kita makan siang, ini kita lanjutkan dengan seksi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan pernyataan begini, bahwa tujuan kita belajar ini bukan kita mau masuk Kristen lagi, bukan, tetapi untuk membentengi akidah kita ya sebagai Islam ya. Ini adalah pembuktian, dilihat dari sisi konteksnya, dilihat dari sejarahnya, dilihat dari teksnya. Ini bukti bahwa ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Itu aja. Oke. Nah, supaya apa? Supaya kita makin kuat akidah kita gitu. Juga kenapa kita belajar ini? Supaya kita juga bisa membentengi keluarga kita. Kenapa? Karena yang namanya misi kristenisasi itu masih berjalan dan akan terus berjalan. Diakui atau tidak diakui, tetap ada, gitu ya. Saya sering dihubungi oleh keluarga-keluarga ya, yang anaknya itu pulang dari sekolah, di tasnya sudah ada rosario, di tasnya sudah ada Bible, bahkan sudah ada yang dibaptis, gitu. Ya. Jadi tujuan kita belajar ini adalah untuk memperkuat akidah kita sebagai umat Islam dan juga untuk mencegah dari upaya-upaya pemurtatan. Ya. Baik, silakan kalau ada yang mau tanya. Ya Bu, silakan Bu. Iya. Sama aja Bu sebenarnya. Sama aja. Yang namanya Kristen itu adalah Katolik dan Protestan Bu. Ya. Kekristenan itu Katolik dan Protestan. Nanti ada lagi Anglikan, nanti ada lagi Church Baptist, nanti ada lagi Advent. Itu yang di bawahnya adalah sekte-sekte, ya. Ya, gini Bu, saya tulis nih Bu. Gini nih Bu, yang namanya Kristen itu sebenarnya terbagi secara yang utama ya, terbagi menjadi 4. Katolik Roma, kemudian Ortodoks, kemudian Ethiopia, kemudian Protestan. Protestan itu timbul dari mana? Karena mereka protes kepada Katolik Roma. Nah, Katolik Roma dia protes kira-kira di abad ke-17 kalau nggak salah. 16-17 lah, saya lupa nih. Ya. Nah, sekarang saya ingin memberitahu nih, di setiap kekristenan ini ternyata jumlah kitabnya atau Bible-nya tuh berbeda-beda. Nah, yang di Katolik Roma ini ada 66 kitab. Nah, satu Bible itu isinya ada 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sorry. Salah. 73, sorry. Yang 66 itu yang Protestan. Ini lebih banyak 7 kitab dibandingkan yang Protestan, karena di dalam Katolik itu ada kitab-kitab yang disebut dengan Deuterokanonika, ya. Namanya Deuterokanonika. Nah, yang di Ortodoks itu 78 kitab. Jadi selain yang 66 tambah Deuterokanonika jadi 73, ditambah lagi kitab-kitab yang lain menjadi 78. Yang Ethiopia itu ternyata dia lebih banyak lagi, dia ada 81 kitab. Gitu. Jadi kalau sekarang kita bertanya, Kristen kan percaya bahwa firman itu yang menjadi Yesus. Ya kan? Firman yang menjadi Yesus aja itu masih bermasalah, artinya belum final di kalangan kekristenan. Kalau di kalangan Trinitarian, mereka menganggap Yesus adalah Tuhan, ya betul kan? Tetapi kalau di kalangan Unitarian, Yesus bukan Tuhan.
Yesus adalah tetap ciptaan, tetapi dia lebih mulia dari malaikat. Jadi artinya ada firman menjadi manusia, ada firman menjadi kitab, gitu ya. Firman yang menjadi manusia belum selesai nih konsepnya. Firman menjadi manusia atau Yesus ya. Ini belum selesai, ini masih ada Trinitarian, masih ada Unitarian. Ya, jadi ini artinya belum selesai nih, masih ada dua kelompok yang berbeda pandangan gitu. Sedangkan kitab firman yang menjadi kitab ini juga belum selesai. Karena ada yang 73, ada yang 78, ada yang 81, ada yang 66 gitu. Ya. Ini ada yang 73 versus 78 versus 81 versus 66. Jadi, firman yang jadi manusia belum selesai, firman yang jadi kitab juga belum selesai. Nah, kalau Ibu tadi mengatakan, apakah Trinitas itu sama dengan Tritunggal? Itu sama, Bu, sebenarnya. Protestan juga mengakui Trinitas. Ini semua percaya dengan Trinitas atau Tritunggal. Gitu. Ini sama. Di bawahnya mereka, itu timbul sekte-sekte yang baru. Ada yang menekankan pada Yesusnya, ada yang menekankan pada Roh Kudusnya, ada yang menekankan pada ibadahnya, ada yang menekankan pada perjanjian lama, ada juga Bu yang menekankan pada perjanjian lama. Jadi ada bagian dari Protestan ini yang tidak makan babi, Advent, ada yang tidak minum kopi, ada yang mengikuti hari Sabat, karena mereka menekankan ke Tauratnya atau perjanjian lamanya. Tetapi walaupun begitu mereka percaya dengan Yesus itu adalah Tuhan gitu. Jadi ajarannya sudah mix gitu loh. Kalau mau ngikutin ini, di sini udah jelas nih, bilangan 23:19. Tuhan itu bukan manusia dan Tuhan itu tidak mungkin berkata dan mengingkari gitu. Tuhan itu bukan manusia dan Tuhan itu bukan anak manusia. Udah jelas kalau mau ngikutin ini. Nah, tadi ini kita kan bicara mengenai konsep ketuhanan ya. Saya ingin menambahkan sedikit dengan yang namanya konsep keselamatan. Mohon maaf, Ibu tadi yang nanya, Bu, siapa? Ibu siapa tadi yang nanya? Ibu, Ibu kan tadi kan sepertinya kalau saya lihat kan paham dengan konsep kekristenan ya. Artinya konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya. Bu, siapa Bu Debi? Bu Debi saya mau nanya nih. Bu Debi kan waktu masih Kristen, Bu Debi pasti percaya dan harus percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dulunya begitu ya, betul kan? Dengan cara mati di atas kayu salib. Saya punya pertanyaan yang sederhana, Bu. Jikalau Ibu punya kesempatan bisa ke saat Yesus sebelum disalib, karena Ibu percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kalau Ibu bisa melihat Yesus sebelum disalib, apakah kira-kira Ibu akan lari seperti murid yang lain? Atau akan menolong Yesus supaya tidak disalib? Atau akan menolong tentara Romawi menyalibkan Yesus? Pak, paham ya Bu ya pertanyaannya? Kira-kira yang mana Bu? Menyangkal. Petrus juga lari Bu. Iya, berarti dia lari ya. Oke, Ibu berarti di sini lari kan? Kalau Ibu lari meninggalkan Yesus sebelum disalib, berarti kira-kira logikanya Ibu tahu nggak Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nggak tahu. Berarti dari siapa ajaran Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Ajaran siapa? Ajaran Paulus. Ajaran Paulus karena Paulus mengajarkan apa? Dosa waris. Betul kan? Dosa waris adalah dosa yang dibuat oleh Adam
yang diturunkan kepada seluruh manusia. Nah, apakah itu masuk akal? Dosa yang dibuat oleh orang lain ditanggung oleh orang lain. Misalnya, ibu misalnya ada yang punya anak kembar 3 misalnya, sudah dewasa misalnya. Kembar 3-nya ibu nggak bisa bedain, orang lain nggak bisa bedain, yang mana ABC dilihat dari mukanya nggak bisa bedain. Kalau yang satu membunuh orang misalnya, bisakah kita menghukum yang lain? Tidak bisa. Begitu juga dengan konsep ini. Dosa yang sudah dibuat oleh Adam ditujukan kepada semua manusia bahwa setiap bayi yang lahir sudah membawa dosa waris. Makanya harus ditebus dengan mati Yesus di atas kayu salib. Dengan konsep yang dulu Ibu pahami seperti itu, saya mau nanya lagi Bu. Untuk menyalib Yesus ini kan ada tentara Romawi. Ya. Tentara Romawi menyalib Yesus atas perintah Pilatus. Pilatus memerintahkan Yesus untuk disalib atas tuntutan imam-imam Yahudi. Imam Yahudi bisa menangkap Yesus karena Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam-imam Yahudi karena dia dibisiki oleh iblis atau dirasuki iblis. Menurut Ibu, tentara Romawi yang menyalib Yesus atas perintah Pilatus, atas tuntutan imam Yahudi, atas berkhianatnya Yudas Iskariot, atas bisikan iblis, kira-kira ini semua nih harusnya berjasa atau berdosa, Bu? Berjasa apa berdosa? Dosa. Dosanya kenapa, Bu? Karena membunuh Yesus. Tapi kalau Yesus tidak terbunuh kan tidak ada penebusan dosa. Kalau Yesus tidak disalib, kan tidak akan ada penebusan dosa. Kalau dia tidak disalib di atas kayu salib, tidak akan ada penebusan dosa. Jadi yang menyalib Yesus berdosa atau berjasa, Bu? Kalau dengan konsep seperti itu gitu. Yesus harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia. Yang menyalib berjasa apa berdosa? Berjasa. Nah, dari semua ini berarti otaknya siapa? Kalau ngeliat begini. Ini berarti mastermind-nya. Kalau iblis tidak merasuki Yudas, Yudas tidak akan menyerahkan Yesus ke imam Yahudi. Imam Yahudi tidak akan menyerahkan ke Pilatus. Pilatus tidak akan memerintahkan tentara Romawi untuk menyalib. Berarti yang pertama kali mempunyai ide untuk menyalibkan Yesus, untuk menebus dosa manusia, berarti kan iblis. Mau satu sorga sama iblis gitu. Pertanyaannya gitu. Ini adalah logika ya. Ini logika mengapa konsep keselamatan di dalam kekristenan itu sebenarnya tidak logis. Beda jauh dengan Islam. Islam dan Yahudi sebenarnya sama-sama monoteis. Kita semua bisa memperoleh keselamatan dengan cara apa? Kita yang beramal, berbuat baik, membela anak yatim, memperkarakan istilahnya membantu perkara janda-janda. Di Yesaya 1, Bu, ayat 16 sampai 18. Bisa baca nggak, Bu? Ini bukti ya bahwa konsep keselamatan di Perjanjian Lama itu berbeda dengan konsep keselamatan di Perjanjian Baru. Saya bisa buktikan dengan logika nih. Yesaya ayat pasal 1 ayat 16 sampai 18. Hmm. 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 Nah, perhatikan ayat 18 nih, Bu. Lanjut, Bu. Firman siapa tuh, Bu? Firman Tuhan. Terus? Hmm. Perhatikan. Dosa yang merahnya seperti kirmizi, artinya dosa itu maksimal,
bisa menjadi putih seperti salju, artinya minimal. Berarti kalau begini Tuhannya Maha Pengampun nggak, Bu? Hah? Maha Pengampun. Dosa yang merah seperti kain kesumba, artinya maksimal, bisa putih menjadi seperti bulu domba, artinya minimal. Berarti Tuhan yang berfirman di sini ini Maha Pengampun nggak kalau begini? Kira-kira dengan ayat seperti ini, masih perlu nggak harus ada orang yang tidak berdosa mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia? Bukti bahwa di perjanjian lama ini, Tuhan itu Maha Pengampun. Sama seperti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal, juga Maha Pengampun. Dosa kita mau sebanyak buih di lautan, ya, setelah kita sholat, setelah kita zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kita tutup. Kita tutup dengan apa? Ayo. Setelah berzikir, kita tutup dengan apa? Hah? Bukan setelah sholat, terus kan kita berzikir kan, subhanallah 33 kali, alhamdulillah. Ya, ya. Bukan, itu yang terakhir. Penutup zikir ini, dengan kita membaca doa itu, dosa kita yang sebanyak buih di lautan, itu diampuni. Artinya apa? Artinya apa? Allah Maha Pengampun. Dosa kita sebanyak apa diampuni. Di perjanjian lama juga sama. Dosa yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Dosa yang merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Nah, memang di dalam tradisi umat Yahudi, mereka ada istilah yang disebut dengan korbanot. Korbanot itu adalah pengorbanan, kurban gitulah. Kita kenal dengan kurban. Di dalam tradisi Yahudi itu ada yang namanya kurban itu dengan pertama kalau dia berkecukupan, dia boleh mengorbankan lembu atau sapi. Oke. Kemudian kalau dia nggak punya, dia boleh ganti dengan kambing atau domba. Oke. Kalau dia nggak punya itu juga, dia boleh ganti dengan burung tekukur. Kalau dia nggak punya burung tekukur, dia boleh ganti dengan apa? Tepung terigu. Kalau sampai dia nggak bisa membeli kambing atau domba. Jadi artinya sebenarnya juga ada kemudahan ya di dalam sistem tradisi Yahudi ya. Sama dengan kita nggak bisa korban satu kambing, kita bisa patungan. Ya, kita nggak bisa korban sapi, kita juga bisa patungan. Gitu kan? Nah, jadi sebenarnya tradisi Yahudi itu sebenarnya adalah cikal bakal daripada Islam yang sekarang ini gitu. Islam yang sekarang ini adalah Islam yang sudah disempurnakan dari tradisi-tradisi Yahudi yang memang mereka juga menerima perintah dan larangan itu dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Saya bisa buktikan lagi bahwa yang disebut dengan, ada Bu Khadijah tahu Yod He Vav He? Tahu ya? Atau istilahnya dalam bahasa Inggris itu tetragrammaton. Oke, Yod He Vav He. Orang Kristen bilangnya Yahweh atau Yehova atau Yehuwa. Orang Yahudi nggak kenal Bu kata Yahweh. Orang Yahudi nggak kenal kata Yehova. Mereka tidak berani membacakan 4 huruf suci itu. Gitu. Hah? Nah, mereka tidak berani baca ini dan tidak ada yang tahu cara melafalkan huruf ini. Kecuali siapa? Kohen Gadol. Ibrani. Kohen Gadol itu adalah imam besarnya orang Yahudi. Imam besarnya itu berasal dari suku Lewi yang harus berasal dari keturunan Nabi Harun. Ya. Orang Yahudi tidak berani menyebut huruf ini, mereka mengganti dengan kata apa? Adonai atau Hashem. Nah, yang menciptakan Yahweh siapa Bu? Atau Yehova atau Yehuwa? Siapa yang menciptakan ini? Bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Ternyata ini adalah ciptaan dari orang Kristen yang bernama Jean Brardus. Di tahun 1567.
Ditulis di bukunya De Chronographia. Nah, dia cocokologi, membaca ini menjadi Yahweh. Gitu. Jadi orang Yahudi nggak kenal ini kata-kata ini. Jadi kalau kita mendengar mungkin ada saksi Yehova gitu ya mengucapkan itu asalnya dari itu jin berdus itu. Nah, siapa nama Tuhan yang sebenarnya? Siapa nama Tuhan Sang Pencipta? Hah? Orang Yahudi ya, ini rabi-rabi Yahudi ya, rabi Yahudi yang paling dihormati ya. Namanya Rabi Saadia Gaon. Rabi Saadia Gaon. Ini dia hidup kira-kira di abad 9 Masehi. Dia menerjemahkan kata Yod He Vav He ini ke dalam bahasa Arab. Ada yang tahu kira-kira menjadi apa? Ini adalah nama pribadi daripada Tuhan Sang Maha Pencipta untuk orang-orang Yahudi. Ya. Dia, Rabi Saadia Gaon ini, menerjemahkan kata Yod He Vav He ini ke dalam bahasa Arab. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Allah. Subhanahu wa ta'ala itu artinya apa, Bu? Subhanahu wa ta'ala itu artinya apa? Maha suci, maha tinggi. Orang Yahudi juga mengenal yang namanya Yod He Vav He itu juga maha suci, maha tinggi. Yang sudah hafal atau yang sudah tahu atau sudah akrab dengan perjanjian baru, pernah nggak menemukan Bapak yang disebut Bapak Yesus itu disebut sebagai maha suci, maha tinggi? Ternyata tidak pernah. Disebut maha suci, maha tinggi hanya ada di sini nih. Jadi Yod He Vav He ini atau tetragrammaton ini diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi Allah oleh Rabi Saadia Gaon, ini orang Yahudi nih. Ada sekarang dia jual bukunya, karyanya tuh di website namanya biblejew.com. biblejew.com. Yang mau beli $130 bukunya, terjemahannya Rabi Saadia Gaon. Jadi terbukti bahwa nama daripada Sang Pencipta kita ya, itu adalah sebenarnya Allah. Atau kalau orang Israel bilang diganti dengan Adonai atau Hashem. Adonai itu Tuan atau apa ya, Gusti lah gitu. Kalau Hashem itu artinya nama itu gitu. Shema Israel. Hashem itu the name gitu, nama itu. Mereka tidak berani menyebutkan tetragrammaton itu secara sembarangan. Yang boleh menyebutkan hanya Kohen Gadol atau imam besar di dalam bait suci, di dalam ruangan khusus yang tidak boleh semua orang boleh masuk gitu. Anaknya Nabi Harun aja masuk dengan cara yang tidak benar, mati di tempat, harus ditarik pakai tali gitu. Sampai sini mungkin ada yang tanya? Hmm. Hmm. Kata siapa? Kata siapa? Yang mengatakan yang ini ganti? Islam? Oke. Dua macam Bu matinya. Gantung diri satu lagi jatuh, isi perutnya keluar dia. Tanah darah.
Tradisi, Bu. Tradisi. Tradisi. Betul, betul. Betul. Iya. Waktu Yesus mati, disalibkan, ada semuanya, sampai kitab-kitabnya, itu asal muasalnya, terus akhirnya dibilang bahwa itu tidak benar, gimana gitu loh. Maksudnya akhirnya itu kan jadi turun-temurun dan menyebar. Terus saya baca di Al-Quran kan, bahkan Muhammad sendiri kan yang jadi pertanyaan besar pada saat itu dibilang bahwa sebenarnya disalibkan adalah bukan Isa. Di Al-Quran jelas ditulis begitu kan. Nah sedangkan saya berpikir gini, kalau memang itu dari Tuhan, Al-Quran itu juga turun dari Tuhan, dari Allah itu sendiri, harusnya satu suara, karena kan Allah dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama ya. Dan dia gak akan pernah berubah. Buktinya kan dari yang Taurat awal aja kan udah jelas 10 perintah Allah ada di Al-Quran juga. Terus tentang yang ya satu-satunya Allah, bahwa dia adalah Esa, itu juga jelas. Nah yang akhirnya jadi perbedaan yang besar itu menurut saya adalah bagian Isa itu sih, my big questionsnya gitu. Itu dia, maksudnya akhirnya tetap ada cerita di situ dan tertulis di Injil. Oke, tadi udah dibongkar kan bahwa Injil ternyata kan banyak nih surat-suratnya. Tapi di situ juga dibilang bahwa ada saksi-saksinya. Ini gimana Ibu? Ibu taunya kan gospel cuma 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ibu pernah dengar gospel yang namanya The Second Greatest of the Great Set? Saya cuma tahu itu cerita. Cerita apa? Ya maksudnya kayak ada, tapi kayak sama seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hampir semua sama, kurang lebih sama. Cuman kan tadi saya cerita gini Bu, gereja itu kan melindungi kelompoknya, menetapkan kelompoknya menjadi kuat setelah bekerja sama atau diangkat atau diajak bekerja sama oleh Kaisar Konstantin, ya kan? Tahun 312 atau 313 Kaisar Konstantin sudah masuk Kristen Bu, dan pada saat itu dia menjadi Kaisar Romawi gitu. Dia yang memegang atau melindungi gereja yang beraliran Trinitarian. Karena itu diadakanlah Konsili Nisea. Ini kan untuk menentukan Yesus Tuhan atau bukan. Yang bertarung di Nisea itu adalah kelompok yang mengikuti ajaran bahwa Yesus itu Tuhan, melawan kelompok Arius atau Arianisme yang bilang Yesus itu bukan Tuhan. Akhirnya terjadi voting Bu di sini Bu. Yang menang itu adalah yang dari uskup Alexander, yang berasal dari Alexandria, yang percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dari sini yang kelompok Ariusnya dipersekusi, diungsikan, dipenjara, dibunuh, bahkan banyak yang lari ke daerah Timur Tengah. Ada yang ke Syam, ada yang ke Persia gitu. Sampai akhirnya mereka turun-temurun, baru akhirnya mereka banyak yang masuk Islam setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dari sini akidahnya diperkuat terus Bu, dari mulai Yesus, kemudian Roh Kudus, kemudian Maria, kemudian sifat Yesus. Ini setelah ini masih banyak konsili-konsili lagi Bu. Untuk apa? Untuk meneguhkan akidah mereka tentang Yesus. Sampai di sini mereka baru mengatakan Yesus punya 2 sifat, 100% manusia, 100% Tuhan. Setelah ini ada lagi konsili di Nisea II yang mengatakan bahwa Yesus itu sebagai ikon. Bagaimana caranya menyembah Yesus sebagai ikon. Nanti ada lagi konsili di Konstantinopel II dan seterusnya Konstantinopel III
yang mengatakan bahwa Yesus punya berapa kehendak. Ya. Nanti ditetapkan ternyata Yesus punya satu kehendak. Nah, jadi itu adalah proses di mana gereja meneguhkan akidah kekristenan yang beraliran Trinitarianisme gitu, Bu. Oke. Sekarang kalau Ibu nanya tadi, cerita di Bible Yesus disalib, ya kan? Di Quran Yesus tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi orang yang diserupakan. Kalau Ibu pernah dengar yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, itu sebenarnya bukan ayat di Quran, Bu. Itu adalah tafsirnya Ibnu Katsir. Ya. Tafsir yang lain mengatakan bahwa yang disalib itu muridnya Nabi Isa Al-Masih yang paling muda. Jadi ada dua tafsir. Kalau tafsir kita boleh pakai, boleh tidak, karena itu adalah tafsir dari orang yang bukan nabi gitulah, tapi ahli tafsir. Kita bisa jadikan sebagai referensi, tapi kita jangan pakai sebagai dalil. Gitu. Jangan kita bilang ke orang non Islam itu yang disalib pasti Yudas Iskariot, jangan, karena itu adalah tafsir, gitu ya. Nah, kalau Ibu menanyakan, kalau yang namanya Tuhan kan cuma satu, dari dulu nggak pernah berubah. Kalau dia menurunkan firman harusnya nggak boleh berubah-berubah dong. Saya tadi sudah buktikan bahwa di dalam Bible ada ayat tidak asli, ada ayat tambahan, ada ayat sisipan, bahkan ada ayat pinjaman. Dan saya sudah membuktikan bahwa itu tidak bisa disebut murni sebagai kitab suci, karena sudah ada campur tangan manusia, gitu Bu. Sedangkan di dalam Al-Quran, kita sekarang sebagai orang zaman now nih, ya Bu ya, zaman now. Kita sekarang hidup di zaman apa? Zaman ilmu pengetahuan, zaman sains. Mungkin 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang lalu, itu sains baru mulai menjadi pegangan gitu. Dengan adanya ilmu sains, orang baru tahu gitu ya, bahwa matahari itu ternyata punya garis edar sendiri, bumi juga punya garis edar sendiri mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Itu semua dari mana? Dari sains, ya kan Bu? Di dalam Quran itu kira-kira ada 1000 ayat yang berhubungan dengan sains. Ya. Entah itu geologi, entah itu biologi, entah itu embriologi, entah itu astronomi, hampir semuanya ada ayat-ayat tersebut di dalam Al-Quran. Dari 1000 ayat kira-kira ya, 1000 ayat, itu kurang lebih sudah 80% terbukti secara sains. Laut yang tidak bisa bersatu, ada mata air di laut yang airnya ternyata tawar, kemudian yang tadi saya cerita mengenai embriologi, di dalam laut ada sungai, di dalam laut ada api, awan, gunung. Ya. Gunung dikatakan sebagai pasak bumi, Bu. Kalau yang namanya pasak kan seperti ini ya. Pasak itu kan seperti paku kan. Gini ya. Ini tanah. Kalau paku kan begini kan, ada kepala pakunya, kemudian ada batangnya, gitu kan. Ini namanya pasak gitu. Gunung yang paling tinggi di dunia, Mount Everest, 8.800 meter kurang lebih ya. 8.800 meter tingginya. Ternyata pasaknya ini 125 km, bayangkan. Ini 8,8 km, pasaknya 125 km. Kata siapa? Yang ngomong ini ahli geologi namanya Frank Press. Kira-kira 50 tahun yang lalu. Tadi saya sudah cerita mengenai embriologi belum? Belum ya? Yang Profesor Kidmore. Belum ya? Ada seorang profesor, dia bergerak di bidang embriologi, dia menulis buku tentang tahapan-tahapan embrio di dalam tubuh manusia, yang mana dia tulis itu, bukunya dijadikan referensi di seluruh universitas yang di bidang embriologi atau kandungan gitu ya. Ternyata dia diberitahu oleh temannya yang muslim bahwa tahapan-tahapan embrio itu di dalam tubuh atau di dalam rahim ibu manusia itu sudah ditulis di Quran 1400 tahun yang lalu. Gitu. Akhirnya dia sampai datang ke Arab Saudi, belajar, dia tanya gitu bagaimana ceritanya, dijelaskan. Akhirnya dia membuat konferensi pers. Konferensi persnya apa? Dia berani menyatakan
bahwa Al-Quran itu tidak mungkin karangan Muhammad. Karena apa? Karena dia yang seorang profesor embriologi, dia bisa menulis buku itu, dia harus pakai mikroskop. Sedangkan di Quran, Nabi Muhammad SAW apa punya mikroskop untuk menulis itu? Tidak punya. Jadi dia berani menyatakan bahwa ayat-ayat embriologi atau Al-Quran itu pasti bukan karangan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak punya mikroskop. Dari mana Nabi Muhammad bisa menceritakan tentang perkembangan embrio di dalam rahim seorang ibu, yang malah akhirnya setelah pulang dari Arab Saudi, Profesor Kitmore itu harus merevisi bukunya. Dia mengkoreksi bukunya, karena ada kesalahan sedikit yang dikoreksi oleh Al-Quran. Dari mana? Kalau ibu baca coret apa, An-Naml ya kalau nggak salah, bukan, Al-An'am, ayat 125. Coba, tolong bacain terjemahnya aja Bu. Al-An'am, surat ke-6, ayat 125. Ini saya mau buktikan ke Ibu bahwa ayat ini nggak mungkin karangan seorang manusia. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya. 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 Pertanyaannya gini. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu kalau manusia ke atas atau ke langit itu dadanya akan sesak? Kira-kira dari mana Nabi Muhammad tahu? Apakah Nabi Muhammad SAW pernah mendaki langit sendiri tanpa bantuan malaikat Jibril alaihissalam? Sedangkan bumi ini kan ada atmosfernya. Semakin tinggi kita ke bumi, atmosfer akan semakin tipis. Semakin tinggi manusia naik ke atas, akan semakin tidak bisa bernafas. Oke lah, mungkin orang-orang Nepal itu mereka punya genetik khusus yang bisa bernapas di udara tipis, mungkin ya. Tetapi semakin tinggi, kalau udah di atas ketinggian 25.000 kaki, manusia tidak akan bisa bernapas. Dari mana Nabi Muhammad tahu kalau mendaki ke langit itu dadanya sempit atau sesak gitu? Ini salah satu bukti, salah satu dari 1000 ayat yang terbukti bahwa ini pasti bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan manusia pertama yang tahu bahwa kalau kita mendaki ke atas langit, oksigen itu makin tipis sehingga kita tidak bisa bernapas, itu adalah ilmuwan yang bernama siapa? Pascal. Dia baru tahu 1638 kalau nggak salah. 1638 atau 1648 saya lupa. Dia baru tahu yang namanya atmosfer makin tinggi, makin tipis. Ini baru di abad 17. Itu sudah ditulis berapa? Abad ke-7 Masehi. Bedanya berapa? Beda 700 tahun baru orang tahu. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah naik ke atas sendiri gitu? Oke, beliau pernah Isra dan Mi'raj ya. Tetapi kan itu kan dengan bantuan malaikat Jibril alaihissalam gitu. Nah, dengan analisis seperti ini, kita manusia zaman now, kita harusnya bisa membuktikan, oh ini kalau gitu terbukti ini bukan karangan manusia. Ada satu ayat yang terbukti bukan karangan manusia, kemungkinan besar dengan ilmu probabilitas, ini semuanya juga pasti bukan karangan manusia. Apalagi ada 1000 ayat yang berhubungan dengan sains. Ayat Quran kurang lebih ada yang menomori dengan 6.666, ada yang menomori dengan 6.236. 1000 ayat berarti kan kurang lebih 1/6, hampir 1/6-nya. Itu ayat-ayat sains yang sudah terbukti gitu. Nah, dengan Bible, satu ayat terbukti ayat palsu, ini sudah membuktikan ibaratnya gini lah. Nila setitik istilahnya? Rusak susu sebelanga gitu loh. Ibaratnya gitu, Bu. Ya. Paham ya, Bu ya? Paham ya? Nah, gospel sendiri sudah terbukti
tidak tahu siapa yang menulis. Ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang bisa bilang bahwa yang nulis 4 gospel itu sudah pasti bukan saksi mata langsung. Oke. Kemudian mereka juga tidak pernah bertemu Yesus, tidak pernah berjalan-jalan dengan Yesus, apalagi ngopi bareng Yesus. Sedangkan Paulus sendiri saja yang menulis di Bible, dia menulis paling banyak di perjanjian baru, dia saja tidak pernah bertemu dengan Yesus. Betul kan, Bu? Nah, terus kemudian ajarannya Paulus ternyata begini, mungkin Ibu dulu di gereja, saya nggak tahu Ibu paham atau tidak. Paulus pernah berkata bahwa perjanjian atau Taurat itu sudah dibatalkan, betul? Tapi dia juga bilang Taurat dibatalkan dan Taurat tidak dibatalkan. Kira-kira omongan seperti ini kan berkontradiksi, Bu. Tetapi sebenarnya dia ngomong Taurat dibatalkan dan Taurat tidak dibatalkan itu kepada dua audiens yang berbeda, dua kelompok yang berbeda gitu. Jadi kalau dia bilang Taurat tidak dibatalkan, itu dia tujukan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Oke, sunat ya harus sunat, nggak boleh makan babi dan sebagainya menurut Taurat harus diikuti untuk orang-orang Yahudi. Tetapi untuk Goyim, Ibu pernah dengar Goyim ya? Goyim itu adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka boleh makan babi, boleh tidak disunat, yang penting sunat hati aja. Artinya untuk mereka, untuk audiens yang ini, Tauratnya sudah dibatalkan. Dibatalkannya dengan apa? Dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Efesus 2 ayat 15. Jadi ada dua audiens yang dituju sama Paulus nih. Tetapi ajarannya Paulus yang untuk Goyim ini apakah sesuai dengan ajarannya Yesus? Tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi untuk menggenapi. Satu iota pun gitu, satu iota. Nah, satu iota itu tidak boleh hilang daripada hukum Taurat. Yang bertanya apa, Bu? Enggak, maksudnya ya salah satu big question saya sebelum masuk Islam karena banyak pertanyaan yang Paulus bilang bahwa orang yang di bawah hukuman Taurat itu kan sebenarnya mati. Karena kan tidak ada satu orang pun yang bisa menuruti hukum Taurat kalau dari 1 sampai 10 itu kan. Makanya dimasukin ke hukum keselamatan itu. Yang tadi audiens itu. Cuman kan oke, kalau hukum keselamatan itu dia bahwa hukum kalau Tuhan bilang itu adalah hukum, artinya dari kejadian sampai wahyu supposed to be sama. Balik lagi kalau pengajaran tentang Yesus sendiri kan memang sudah dibilang bahwa dia menggenapi firman Tuhan. Itu apa yang sebelumnya adalah Taurat, bukan bikin hal baru lagi. Bahkan kan ada pertanyaan muridnya, bukan murid. Ada pertanyaan orang lain yang bilang, kenapa waktu Yesus ada kok nggak puasa? Sedangkan di hukum Taurat mereka kan harus puasa. Ada kan pertanyaan itu? Aku lupa deh. Yesus puasa kok? Ya, bukan. Sahabatnya. Jadi orang-orang ini melihat murid-murid Yesus kan tidak berpuasa. Oh, oke. Mereka bertanya, kenapa ketika ada ini kok lu nggak pada puasa? Kan dibilang, ada jawabannya yang menurut aku kayak, katanya kalau harus menggenapi hukum Taurat ya supposed to be tetap puasa, sedangkan orang-orang ini yang melihat kan bahwa murid-muridnya aja nggak puasa. Yang puasa disebut di situ kan Yesus toh, nggak ada ceritanya bahwa murid-muridnya ikut berpuasa toh. Itu yang jadi sebenarnya kayak pertanyaan, ada hal-hal yang sebenarnya kayak kok ada kontradiksi di sini tuh gimana? Yesus bilang untuk menggenapi hukum Taurat, dia berpuasa, dia disunat diikuti gitu kan. Bahkan sebenarnya kan apa yang dia bicarakan itu tidak pernah keluar dari hukum Taurat. Apa yang salah segala macam itu kan ajaran Isa ya. Sebenarnya ngebenerin apa yang salah karena si orang-orang Farisi ini kan. Itu dia sampai akhirnya dibilang bahwa hukum Taurat begitu Paulus itu memang nggak ketemu Yesus karena dia itu kan tadinya pembunuh Kristen. Betul. Dia tadinya kepala tentara Romawi yang mengejar-ngejar pengikut Yesus. Iya. Terus dia dapat yang dia buta segala macam, pada akhirnya dia bikin itu gitu loh. Nah, kalau dia bilang kalau ada dua tadi yang disebutkan bahwa dia ada dua audiens, pada akhirnya kan
yang aku dapat ya, apa ya namanya, nggak ada ketetapan di situ. Karena kalau hukumnya misalnya dia bilang bahwa kalau orang-orang yang di bawah hukum Taurat itu kan istilahnya nggak hidup, bahwa kita balik lagi dia kan ngomongin kebebasan, keselamatan, bahwa kita sudah dibebaskan, kita dilepaskan, sudah diselamatkan, artinya ya kita bebas dari hukuman Taurat, dari hukum Taurat itu sendiri gitu kan. Itu dia sih yang aku bilang bahwa ada kontradiksi di situ. Ketika bahwa bangsa Yahudi, berarti orang bangsa Yahudi yang tetap ngikutin 10 perintah Allah tidak ikut diselamatkan dong. Makanya jadi kalau kita membaca tulisan-tulisan daripada Paulus itu sendiri, sebenarnya di situ juga boleh dibilang, tunggu sebentar ya sebelum saya maju lagi nih. Menurut Bu Debi nih, Paulus itu sebenarnya menganggap Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan artinya Tuhan yang Maha Kuasa gitu, Tuhan Sang Pencipta gitu. Kira-kira kalau menurut Bu Debi, pengertiannya Bu Debi. Kalau menurut pengertian saya dari dua itu enggak, dia cuma bilang itu juru selamat. Oke, juru selamat. Jadi dia tidak menganggap Yesus Tuhan. Karena kalau di Bible ini kan tulisannya kan Tuhan Yesus gitu kan. Nah itu dia, itu kan juga masih jadi pertanyaan karena menurut pelajaran Bible yang saya ikutin, Yesus sendiri kan sebenarnya dia tidak mengakui dirinya Tuhan. Ya kan? Betul. Dia tidak mengakui, tapi betul. Waktu itu ketuhanannya dia nyatakan ketika 40 hari berpuasa. Terus? Yang terakhir waktu iblis nyerang dia, terus Yesus bilang bahwa jangan cobai Tuhan Allahmu. Nah di situ bahwa sebenarnya menurut tafsir dan menurut para pendeta yang ada pada saat itu saya ikutin, bahwa disitulah pertama kalinya Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Nah, itu udah berbeda. Di logika saya, kalau dia bilang bahwa jangan cobai Tuhan Allahmu, kan memang ada tertulis, dia selalu menyebutkan ada tertulis. Itu belum menohok, Bu. Yang lebih menohok itu Matius 4:10. Itu perintah, itu perkataan Yesus kepada iblis yang sedang mencobai dia. Ada tertulis juga. Iya, dia selalu pakai kata ada tertulis kan. Nah, engkau harus menyembah siapa? Ya, Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan Allahmu. Ya, kepada Dialah saja kamu harus berbakti. Nah, menurut aku, itu dia juga kan dibilang bahwa sebenarnya momen Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan itu yang pada saat dia berkata kepada iblis itu kan. Nah, kalau dibandingkan dengan Matius 4:10 kan akan bertolak belakang, Bu. Iya, itu dia. Karena aku berpikirnya gini loh, kalau misalnya masalah ketuhanan, ya karena dia sendiri kan dari Roh Kudus. Itu fix, karena aku lihat di Al-Quran, aku baca bahwa diakui juga Roh Kudus kan. Maksudnya Yesus itu ini Roh Kudus. Artinya menurut aku ketika berbicara itu Roh Kudus sendiri yang bicara. Nah, sekarang perbedaannya Roh Kudus di dalam Bible sama Ruhul Kudus di dalam Quran, Ibu sudah tahu belum? Tahu, kalau Roh Kudus yang di Al-Quran itu kan dibilang Jibril. Ya, kalau betul. Roh Kudus yang ada di Yesus itu kan Roh Allah sendiri. Pribadi ketiga. Ya. Sebenarnya kalau aku nggak melihat masalah pribadi ketiganya sih, Pak. Menurut logikanya aku aja ya. Karena buat aku yang namanya disebut Roh Kudus, artinya itu Maha Kudus, ya Roh Allah itu sendiri. Kalau kita lihat dari Kejadian kan bahwa kita diciptakan kan dihembuskan oleh Roh Allah. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa Isa dia rohnya Allah itu sendiri ada di situ, dan akhirnya kan ya jadi satu kesatuan, aku ngerti. Maksudnya gini loh, siapa juga yang bisa meluruskan apa yang ada di hukum Taurat kalau tidak ada Roh Allah itu sendiri yang menyatakan. Itu pemikiran aku. Tapi kalau di Al-Quran dibilang Jibril, aku sih masih belum dapet itu, karena pemikiran aku bahwa Jibril itu malaikat. Sedangkan Roh Kudus itu menurut aku yang namanya roh, even God it's unseen things gitu loh. Makanya disebut zat. Ya. Nah, zatnya pakai D nggak, Bu? Pakai. Pakai D di Islam. Kalau di Islam dipakai. Kalau di Kristen pakai D nggak, Bu? Di Kristen kan tidak pernah disebutkan zat. Mau saya tunjukin? Di mana? Di Bible. Pakai zat, nggak pakai D.
Sebentar ya Bu ya. Ibrani 1 ayat 3. Ayat 3 ya? Itu bukan 1. Ibrani pasal 1 ayat 3. Oh, dialah cahaya kemuliaan Allah, perwujudan yang sempurna dari zat Allah. Oh, oke. Nggak pakai D. Nggak pakai D, Bu? Ya. Berarti kan kalau zat nggak pakai D itu apa? Meter. Ya Bu ya, materi namanya. Ya. Kalau zat nggak pakai D, berarti dia adalah bisa zat cair, zat padat, zat gas. Allah di dalam Bible itu zat cair apa zat padat apa zat gas kalau nggak pakai D. Ini adalah permasalahan filologi sebenarnya. Kayak ya, masalah bahasa lah ya. Tetapi dengan itu, di bahasa Inggrisnya, dia terjemahkan juga dengan kata substance. Substance itu meter, benda gitu. Apakah Allah benda? Bukanlah. Padahal juga ayat yang lain ada, bahwa Tuhan adalah roh. Allah itu roh, gitu kan? Sekarang saya mau balik lagi ke roh nih masalah Bu Debi nih. Di Kejadian 1:1 Bu. Iya, Kejadian 1:1, 2, 3 gitu kan? Iya. Di situ ada apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 1 ada kata roh nggak Bu? Enggak. Nggak ada. Adanya kata Allah. Allah. Terus kemudian ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang. Ada roh Allah. Iya, di atas permukaan air. Kalau ada roh Allah, ada Allah, berarti Allahnya ini bentuknya apa kalau begini? Kalau mereka Kristen bilang Allah itu adalah roh, ya udah roh aja gitu. Tapi disebut ada Allah, ada roh Allah. Ibu bisa bayangin maksud saya? Apakah roh Allah yang di ayat 3, di ayat 2 itu adalah Roh Kudus? Apakah roh Allah yang di ayat 2 itu Roh Kudus? Buat saya iya. Buat Ibu? Hah? Iya. Buat Ibu iya? Iya. Kalau yang aku lihat di sini roh Allah huruf besar ya berarti Roh Kudus. Berarti Allahnya ini apa? Yang ini. Ada roh Allah, ada Allah. Berarti Allahnya ini apa? Hah? Kan kayak gini loh, pemikiran aku sama kayak roh, jiwa, tubuh. Well, one human kan consists of that three things. Kalau jiwa apa Bu? Jiwa itu apa? Hah? Ya kan kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh itu. Iya. Kalau jiwa itu apa? About spirit things, spirit God. Ya. Kalau jiwa menurut Ibu apa? Jiwa lebih ke soul itu. Consciousness Bu. Kesadaran kita gitu. Tapi kalau roh itu tidak berasal dari manusia sendiri. Roh itu asalnya dari yang menciptakan kita gitu. Betul kan? Kalau manusia itu mati, rohnya kan sudah nggak ada. Sudah diangkat kan? Nah sekarang kalau ada kata-kata ada Allah, ada roh Allah. Berarti kalau roh Allahnya adalah Roh Kudus, terus ini Allahnya apa bentuknya? Ini apa gitu? Bingung kan? Bingung kan Bu? Kalau kita pelajarin bahasa aslinya Bu, ini roh ini berasal dari kata ruah. Ruah di dalam bahasa Ibrani, ini artinya memang bisa roh, artinya salah satu artinya adalah roh, tapi kedua artinya ini juga bisa angin atau kuasa. Ruah ini. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam ini, di dalam tanah, ya tanah ini, ayat 2, apakah mereka juga tulis Holy Spirit? Ternyata tidak Bu. Ternyata orang Yahudi menerjemahkan kata ruah itu bukan menjadi ruah, bukan menjadi roh, tetapi kuasa. Gitu. Di dalam Perjanjian Lama tidak dikenal konsep Roh Kudus, tidak dikenal. Ya, Roh Kudus itu hanya ada di Perjanjian Baru, yang mana itu dijadikan sebagai pribadi ketiga daripada si ketuhanan mereka gitu. Mungkin ada di Perjanjian Lama kata-kata Roh Kudus, tetapi
yang jelas itu bukan pribadi yang lain daripada Hashem gitu loh. Ya, Bu ya. Jadi orang Kristen, penerjemah Kristen menggunakan itu, roh Allah itu juga membingungkan sendiri sebenarnya. Ada Allah, ada roh Allah. Kayak ada Debbie, ada roh Debbie gitu. Kalau ada roh Debbie, Debbie-nya ini apa? Gitu ya. Hah? Oke, jadiin satu kan. Kalau ini keluar dari sini, ininya apa, Bu? Jasad gitu. Masa Allah berjasad? Enggak lah. Bedanya zat tanpa D dengan zat pakai D, Ibu udah tahu belum? Belum. Zat yang tadi saya bilang enggak pakai D, itu adalah meter atau materi. Bisa padat, bisa cair, bisa gas. Kalau zat yang pakai D, itu adalah person, essence. Ya, essence, person atau pribadi. Jadi kita nggak boleh bilang Allah itu roh, nggak boleh. Karena roh yang kita ada di tubuh kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan roh untuk kita. Di Bible sendiri di Perjanjian Lama juga ditulis setiap roh akan kembali kepada Hashem gitu. Jadi kalau orang Kristen bilang Allah itu adalah roh, makanya kita harus menyembah dalam roh. Saya nanti bisa tunjukkan banyak sekali ayat di dalam Perjanjian Baru, iblis juga roh. Oke, Allah roh. Iblis juga roh, Bu. Nanti mereka kan bilang iblis itu roh jahat, Allah itu roh baik. Tapi bukan baik jahatnya yang saya permasalahkan, tapi sama-sama rohnya ini loh. Apakah Tuhan Sang Maha Pencipta ini serupa dengan ciptaannya? Sama-sama roh gitu. Itu bisa mereka nggak akan bisa jawab. Karena serupa rohnya, sama-sama roh. Saya nggak bilang baik atau jahat gitulah. Sedangkan iblis adalah ciptaan Tuhan. Tuhan kalau dibilang roh, iblis juga roh. Masa sama-sama roh, serupa gitu sama ciptaan? Nggak mungkin ya. Kalau di Islam kita jelas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan dia. Gitu. Paham ya, Bu ya? Ya. Ada lagi? Mau tanya? Ada lagi. Boleh. Biar puas, Bu, biar puas. biar maksudnya biar imannya biar kuat gitu. Masalah Ismail dan Ishak sih, Pak. Aduh, gampang itu, Bu. Iya, itu dia balik lagi ya. Kan iya, itu kan jadi kayak perdebatan ya. Iya. Ismail dan Ishak. Kalau Ishak itu kan sebenarnya lebih ke ada yang bisa bantu hapus nggak ya? Ada yang bisa bantu hapus nggak? Boleh disebutkan dia anak perjanjian yang dari Sarah. Iya. Kan? Tapi kan kalau di Islam di Al-Quran loh yang dikurbankan adalah Ismail. Well, buat saya balik lagi, it's not a big deal actually, tapi itu penting karena gini, waktu saya ikut pelajaran juga di Bible ini, saya kan baru tahu bahwa ternyata antara Ismail sama Ishak itu mereka punya jarak umur jauh. 14 tahun. Iya, ya kan. Sedangkan dibilang bahwa makanya ada yang namanya kurban itu kan karena sejarahnya si Ismail. Nah, sedangkan orang Kristen sendiri kan tetap percaya bahwa Yesus itu kan memang diturunkan dari garisnya Ishak, dibilangnya. Oke, itu perdebatan lain. Iya, Yesus sendiri itu yang saya pelajarin aja ya Pak, pengetahuannya bahwa Yesus itu turunan pokoknya dari Ishak, Raja Daud dan segala macamnya. Artinya apa? Artinya bahwa Ishak itu sendiri yang disebutkan anak perjanjian, anak yang sah, dan bukan Ismail, karena Ismail kan anaknya Hagar, ya kan? Which is itu sebenarnya tidak dijanjikan sama Allah, tapi kan karena si Sarahnya yang punya acara lah, karena dia nggak punya anak. Tapi sebenarnya pertanyaan terbesarnya yang sebenarnya dikorbanin teh si Ishak atau Ismail. Oke. Karena kan ini maksudnya gini, karena ini berurutan dari si Taurat. Ya. Gini Bu, kita harus adil, ya Bu ya. Kita harus adil. Kita harus melihat itu dari Bible dan juga dari Quran. Ya. Karena di Quran tidak disebutkan siapa yang akan disembelih, makanya kita harus membandingkan nih antara Bible dan Quran.
Gimana Pak? Pada mulanya adalah firman. Itu ayat sebenarnya ajaran Helenisme Pak. Ajaran Helenisme. Diadopsi oleh penulis gospel menjadi ayat gospel. Sebenarnya itu adalah ajaran daripada Platonisme. Ajaran pagan Yunani. Logos gitu Pak. Kan bahasa Yunaninya kan enarche en hologos. Ya kan? Logos itu adalah firman yang diambil dari ajaran Plato. Gitu. Jadi itu tidak murni tulisan ya. Yang ngomong siapa Pak? Yang ngomong Bible. Tapi Bible yang versi lain, yang di Amerika. Versinya New American Bible Revised Edition. Jadi Bible itu bukan satu versi, banyak versi gitu. Ya. Ibu udah, ya Bu, ya. Di mana Bu? Injil yang mana nih? Bible Katolik. Jangan bilang Injil Bu. So. Kalau di Bible Katolik, Bu, Maria itu bukan hamil dari Roh Kudus, tapi dari malaikat Gabriel. Nah, tidak ada Roh Kudusnya di situ. Kalau di Quran, Maryam juga didatangi oleh malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril itu disebut juga sebagai Ruhul Kudus, gitu. Ya, kalau Roh Kudus yang di dalam Bible Katolik ini bukan malaikat Gabriel, tetapi pribadi ketiga daripada Tuhan. Sebenarnya posisi sama, bahwa Maria atau Maryam itu lahir, mengandung, itu memang atas kuasa, atas mujizat yang dibuat Allah Subhanahu wa taala, gitu. Bukan, tapi gini Bu ya, kalau dilihat dari sisi bahasa, di dalam Bible seolah-olah ya Bu ya, itu malaikat Gabriel yang menggauli Maria. Menggauli dalam arti literal ya. Karena apa? Di dalam bahasa Inggrisnya, Jesus begotten son. Begotten, ya Bu ya. Kalau yang paham bahasa Inggris, begotten itu artinya apa pasti tahu. Itu adalah dilahirkan atas dasar hubungan seksual. Gitu. Tetapi orang Kristen juga mungkin tidak memahami seperti itu ya. Orang Kristen memahami bahwa Yesus lahir atas kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ya, lahirnya karena Roh Kudus. Yang Ibu tanyakan ini Marianya atau Isanya? Isanya atau Yesusnya? Kenapa? Bukan Nabi Bu, Yusuf aja. Menikah. Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Ceritanya memang sama, ceritanya itu sama. Cuman istilah-istilahnya nanti yang berbeda, Bu. Saya ingin menjawab dulu yang dari Bu Debi nih, yang Ismail, Ishak nih. Ini memang topik yang abadi kayaknya nih. Sekarang saya pengen ngajak Bu Debi sama-sama baca Bible ya Bu ya. Bu Debi baca di Kejadian Kejadian 21 Bu Debi coba baca.
Kejadian 21. Yang dari ayat 8 itu kan Abraham mengusir Hagar dan Ismail ya Bu ya. Ya. Saya nggak mau membahas yang mengenai hal-hal yang ganjil di dalam ayat-ayat ini, tetapi karena Ibu menanyakan yang dikorbankan Ismail atau Ishak, saya langsung bahas itu aja. Ibu baca ayat 14. Ya. Apa Bu? Berseba ya? Berseba. Oke. Sekarang Ibu baca di Kejadian juga. Dua satu ya Bu ya. Ayat 31 sampai 34. Hmm. Ya. Ya. Abraham tinggal di mana tuh Bu? Disebutnya Filistin, tapi daerahnya namanya apa? Ayat 31. Berseba kan? Jadi di sini ada Hagar Berseba, yang ayat 31 tadi juga Abraham juga di Berseba kan Bu? Ya. Terus kemudian Ibu sekarang baca di pasal 22-nya ayat 1. Ya. Di Kejadian 22, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal kan? Lokasinya di mana Bu? Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal ini, lokasinya? Nggak disebutin. Berarti kan kita boleh dong. Nah, berarti kan kita boleh naik sedikit dong ke atas dong. Abraham waktu menerima perintah ini dia sedang tinggal di mana? Berseba. Berarti Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal di mana Bu? Di Berseba bukan? Hagar tinggalnya di Berseba. Abraham juga tinggal di Berseba. Abraham menerima perintah dari Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal juga di Berseba. Ya Bu ya? Sampai di sini kita lanjut. Kemudian Ibu baca. Ya, di situ ada kata-kata Ishak ya. Sekarang kita tulis di sini. Jadi di sini mengorbankan anak yang tunggal yaitu dalam saya kasih tanda kurung Ishak ya. Tapi dia sedang tinggal di Berseba ya Bu ya. Sekarang Ibu baca yang ayat sebentar. Dari ayat yang kedua itu Bu, sampai ayat ke-18 itu kan kejadian dari mulai Abraham membawa Ishak beserta kedua bujangnya ke Gunung Moria, kemudian tidak jadi menyembelih, kemudian dia turun kan. Ibu baca ayat yang terakhir di ayat 19. Ya. Ibu perhatikan Bu, ya kejadian 21 ayat 14. Hagar diusir tinggalnya di Berseba. Tetapi dari ayat 14 sampai ayat 31 ternyata Abraham juga tinggal di Berseba. Ya kan Bu? Jadi di sini ada Hagar, ada Abraham. Kalau Hagar bawa anaknya siapa Bu?
Pasti Ismail dong. Kok kalau dia bawa anak Ismail, sedangkan perintah itu diturunkan di Berseba, kok yang ditulis Ishak namanya? Itu keganjilan yang ya waktu sedikit lah ya. Tetapi pada waktu Abraham menerima perintah untuk membawa anak yang tunggal Ishak ke sini, ke Gunung Moria, nggak jadi disalib, pulangnya kemana? Ke Berseba lagi kan? Berarti ini kan bolak-baliknya ke sini kan Bu ya? Sekarang Ibu baca lagi di Kejadian 23 Bu. 23 ayat yang pertama. Ayat kedua. Oh, I see. Nggak satu rumah. Iya, malah nggak satu wilayah. Iya, betul. Betul. Waktu Sarah mati, Abraham mendatangi kan? Dari mana? Dari Berseba. Kalau di Berseba Abraham tinggal sama siapa? Hagar. Anaknya Ismail. Kalau Sarah punya anak namanya Ishak di Hebron. Ini pulang pergi mau menyembelih di Berseba, terus tahu-tahu meninggal istrinya Sarah yang punya anak Ishak itu di Hebron. Abraham baru datang ke Hebron untuk meratapinya. Kira-kira Abraham ini dari Gunung Moria ini bawa Ishak ke Berseba, kira-kira apakah dia salah bawa anak ke rumah atau salah pulang ke rumah gitu maksudnya. Bawa anak istri pertama, bawa pulang ke rumah istri kedua gitu. Logis, ini logika aja Bu, ini logika aja. Jawaban saya kira-kira logis nggak? Oke, sekarang kita lihat di Quran. Ini mungkin buat bapak-bapak yang belum pernah dengar ini mungkin sesuatu yang baru gitu ya. Karena di Bible ya ceritanya begini sebenarnya. Tetapi kenapa orang Kristen bersikeras bahwa yang mau dikorbankan itu Ishak gitu? Karena tertulis ada namanya Ishak, anakmu yang tunggal gitu. Padahal Abraham sedang tinggal di Berseba, yang dia tinggal sama Hagar, yang ada anak Ismail. Sekarang kalau yang disebut anak yang tunggal, walaupun dia punya adik dari istri yang lain, itu disebut anak tunggal atau bukan Bu? Buat istri yang kedua, itu adalah anak tunggal. Buat istri yang pertama juga disebut anak tunggal. Pertanyaannya pada waktu dia terima perintah, dia di mana? Dan dia sedang tinggal sama siapa gitu. Menjawab ya Bu ya, pertanyaan ya. Nah kalau yang di Quran, coba tolong bacakan di Quran memang tidak disebutkan siapa yang akan disembelih, Ismail atau Ishak. Tetapi kalau kita baca kronologinya, kalau kita kritis, kita bisa menemukan sebenarnya siapa yang mau disembelih. Nah, kita harus lihat ini kronologinya. Tolong dibacakan surat As-Saffat. As-Saffat ayat 100 sampai 112. Ya, As-Saffat tulisannya. Bacanya As-Saffat. Ayat 100 sampai 112. Saya tidak tuliskan semua narasinya ya, biar supaya cepat aja. Dari ayat 100, ini adalah
112. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diberikan anak yang soleh. Ya kan? Terus yang 101. Iya. Yang kedua. Sebentar Bu. Sebentar. Seorang anak yang sabar, amat sabar. Enggak ada namanya Bu. Nah, itu berarti tafsir. Karena di dalam kurung kan. Nah, kalau di dalam Quran ada tanda kurung, nama atau nama tempat, itu adalah tafsir dari penerjemah. Ya Bu ya. Di kata-kata bahasa Arabnya tidak ada tulisan atau kata-kata Ismail, tidak ada. Ya. Jadi adalah tafsir, makanya dia kasih tanda kurung. Artinya itu untuk menegaskan ayat itu ditujukan untuk siapa, gitu ya. Oke, sekarang karena sudah dikasih clue, di situ ada Ismail. Tapi tanda kurung ya. Oke, sekarang 102 Bu. Oke, tadi yang disebut kelahiran seorang anak yang amat sabar ditafsirkan Ismail ya. Kemudian di 102 anak itu yang diberitahukan bahwa dia akan disembelih oleh ayahnya sendiri, dia juga mengatakan bahwa untuk supaya ayahnya melakukan apa yang diperintahkan gitu kan. Karena disebut bahwa kamu akan mendapati ku ini maksudnya anaknya sebagai orang-orang yang sabar gitu kan. Oke, sekarang 103. Terus oke 104. Terus ya terus ya terus oke terus terus 110. Terus nah sekarang perhatikan yang 112 nih. Terus gue bacain. Soleh ya Bu ya. Siapa Bu di situ? Ishak ya kan. Kabar gembira kelahiran Ishak yang termasuk orang soleh. Kalau di situ ada kata-kata Ishak ya Bu ya. Dalam kurung nggak Bu? Nama Ishaknya? Enggak kan? Di dalam bahasa Arabnya juga ternyata juga ada kata Ishaknya. Ya. Di ayat 112, Ishak disebut sebagai anak yang soleh. Di ayat yang ke 101 dan 102, tidak tertulis ke dalam bahasa Arabnya Ismail, tetapi gelarnya sabar. Ya. Sekarang kita buktikan. Pernah nggak gelar soleh dengan sabar ini tertukar antara Ismail dan Ishak di dalam Quran? Tidak pernah. Ya. Apa?
Iya, kalau kita baca begini, ini kejadian insiden mau penyembelihan ini artinya Nabi Ishak alaihissalam ini belum lahir. Tapi kalau saya tanya ke Bu Debi, kisah di dalam Bible tadi yang di Kejadian 21 ini juga menceritakan sampai Ismail besar di Paran, ya kan? Kejadian yang di Paran ini dengan kejadian yang di 22 ini duluan mana kira-kira? Yang di 21 diceritakan sampai Ismail besar dan tinggal di Paran, kemudian dicarikan istri oleh Hagar, ya kan? Sedangkan kejadian 22 ini menceritakan tentang insiden Gunung Moria. Artinya kejadiannya duluan ini atau duluan ini? Maksud saya gini. Di kejadian 21, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kemudian mereka tinggal di Berseba. Kemudian mereka sampai tinggal akhirnya di Paran sampai Ismail dewasa. Tetapi di kejadian 22 juga diceritakan waktu Tuhan memerintahkan Abraham untuk menyembelih anaknya. Artinya di kejadian 22 itu ada cerita yang sampai Ismail besar, dewasa sampai nikah. Di kejadian 22 menceritakan tentang kejadian di Gunung Moria. Artinya ini sebenarnya kan ada overlapping nih, iya kan? Jadi tidak masalah dengan yang ini gitu, maksud saya. Kalau kita bandingkan dengan ini tidak masalah karena ini pun juga terjadi overlapping gitu. Di sini memang kejadiannya insiden itu sebelum ada kabar kelahiran Ishak. Gitu. Jadi makanya tadi saya bilang kalau di Quran kita melihat kronologinya. Tanpa ada tulisan Ismail dalam kurung itu pun, kita akan mengetahui bahwa yang mau disembelih itu Ismail. Gitu. Kalau ada ulama-ulama kita yang menafsirkan bahwa yang mau disembelih itu adalah Ishak, ada kan? Ada yang begitu kan? Itu sebenarnya menurut Ibnu Katsir itu berasal dari Israiliyat. Gitu. Artinya berasal dari kabar-kabar orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Gitu. Oke. Menjawab pertanyaan Bu Debi? Ya, alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Oh ya. Kami ya. Iya. Kalau di dalam Islam, Pak, kata nahnu untuk Allah Subhanahu wa taala itu kan diartikan oleh para ulama kita digunakan kata kami ketika Allah berkarya dengan jajarannya, artinya dengan malaikat-malaikatnya, melibatkan malaikatnya. Setiap ada kata kami itu selalu berurusan atau karya Allah Subhanahu wa taala yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Kalau pakai kata aku itu tidak ada urusan dengan malaikat-malaikat. Yang di Kejadian 1:26 Pak, bukan 25 Pak. Itu juga sama ternyata. Tafsirnya orang Yahudi untuk kata kita di situ itu artinya Tuhan Sang Pencipta itu sedang berbicara dengan disebut dengan apa ya? Stafnya, dengan malaikat-malaikatnya. Gitu Pak. Iya, dan ada, nanti saya mau carikan sidang jemaat. Disebut di Bible-nya tuh Allah Pak ya. Allah sedang berbicara dengan sidang jemaat. Sidang jemaat itu artinya malaikat-malaikatnya gitu. Bukan sidang jemaat Pak, sorry Pak. Sidang ilahi. Mohon maaf. Sidang jemaat, kalau sidang jemaat mah di gereja ya. Ya. Nah, kalau orang Kristen beda, Pak. Kalau orang Yahudi mengartikan kata kita di Kejadian 1:26 itu karena Tuhan sedang berbicara di depan sidang ilahi. Kalau orang Kristen mengartikan kata kita di Kejadian 1:26 itu bukti juga Trinitas. Jamaknya Trinitas gitu. Iya, betul.